Good morning, afternoon, evening, or night, everyone, and or wherever you are. Greetings from Group 8. My name is Alfa Kirazari, and I'm here with my teammates, Melanie Nurani Shafira, Renata Nazwan Riani, Febria Putri, Erikanto Cahyadi, and Vincent Orvin Rasendria. First and foremost, we would like to express our sincere gratitude to our esteemed professor, Mr. Dedi Chandra, the lecturer for the Technology Literacy course at Telkom University, for his invaluable guidance and knowledge throughout the course. And let's move on forward into our presentation. Have you ever wondered how we can unlock the full potential of every individual in our society? That's the question that inspired us to create Daya Karya. We're super excited to introduce you to Daya Karya because it is such a groundbreaking job research app designed specifically for individuals with disabilities in Indonesia. We fully understand that finding employment can be a significant challenge for people with disabilities. This app aims to bridge the gap between talented individuals with disabilities and employers seeking to create a more inclusive workforce. Daya Karya is more than just a job search app because we believe that it's a platform that empowers people with disabilities to showcase their unique skills and find fulfilling careers by connecting job seekers with companies that value diversity and inclusion. And next will be explained by my teammates. Stage is yours. Oke, untuk yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya, perjuangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara di dunia kerja telah berlangsung cukup lama dan terus menjadi isu penting di Indonesia. Jadi sekitar 17,7 juta populasi penyandang disabilitas di Indonesia yang berada dalam usia kerja, namun hanya 7,57 juta dari mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Ini akan menciptakan juga tingkat pengangguran yang signifikan di kalangan difabel, mencapai sekitar 3%. Next. Dengan itu kami membuat Daya Karya dengan visi dan misi. Next. Oke, untuk visinya menjadi platform utama yang memberdayakan penyandang difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang bermakna, adil, dan setara di seluruh Indonesia. Untuk misinya, yang pertama membuka akses peluang kerja yang inklusif dan sesuai dengan kemampuan penyandang difabel. Yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja difabel dan mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah untuk difabel melalui edukasi dan panduan. Next. Baik, untuk selanjutnya kita membuat proyek ini pastinya memiliki tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu ada tujuan, kita membantu penyandang difabel dalam mendapatkan akses ke tempat kerja. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang mendukung. Lalu selanjutnya ada mengurangi diskriminasi di lingkungan kerja, memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan. Lalu selanjutnya ada membangun komunitas yang mendukung serta meningkatkan kesadaran publik tentang keberagaman tempat kerja. Next. Untuk manfaat dari Daya Karya ini sendiri yaitu ada peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu pengurangan diskriminasi di dunia kerja, lalu pengembangan keterampilan dan kompetensi difabel, lalu meningkatkan keberagaman dan inklusi bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada peningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya inklusi difabel, lalu ada pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, penciptaan ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan, lalu ada data dan statistik untuk kebijakan jaringan dukungan dan komunitas, dan yang terakhir ada aksesibilitas yang lebih baik. Next. Lalu gagasan pemicu dari pembuatan aplikasi ini adalah banyak penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang kerja karena keterbatasan infrastruktur fisik, informasi yang tidak ramah disabilitas, atau diskriminasi dalam proses perekrutan. Tentunya di Indonesia juga kurangnya platform khusus yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Next. Lalu solusi apa yang kita berikan? Aplikasi mobile dapat menjembatani kesenjangan antara pencari kerja difabel dan perusahaan inklusif, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka.
Selain membuka peluang pasar baru yang belum tergarap, aplikasi ini juga dapat memberikan dampak sosial yang signifikan dengan memperdayakan penyandang disabilitas secara ekonomi dan sosial. Next. Selanjutnya, pihak terkait. Yang pertama itu pemerintah. Ada Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Ketenaga Kerja Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Lalu dunia usaha dan industri. Perusahaan yang mendukung disabilitas, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Startup Teknologi. Lalu organisasi non-pemerintah. Yang pertama ada Pengumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, lalu Yayasan Mitra Netra, lalu Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia. Next. Lalu ada project timeline. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas selama 1 bulan. Yang kedua, riset pasar selama 1 bulan. Yang ketiga, pemetaan stakeholder selama 1 bulan. Yang keempat, perencanaan konsep dan fitur aplikasi selama 1 bulan. Yang kelima, desain UI atau UX aksesibel selama 1 bulan. Yang keenam, pengembangan teknologi selama 2 bulan. Lalu yang ketujuh, uji coba dan validasi selama 1 bulan. Next. And in this section, I'm going to show and explain to you our simple prototype of the Karya. Let's dive into the feature of the simple Karya prototype. So upon logging in, user will be directed to the home screen. From there, they can access various features, including first, we got job search. This feature will allow user so they can filter their searches based on various criteria such as job title, location, company, and etc. And then second, we have company. So this feature will provide user with detailed information about companies. This could include company description, missions, statements, values, employee reviews, and any other. And then we have usability resources. So this feature will serve as a valuable resource hub for user. And then we also got training opportunities. This feature will help this feature will help user enhance their skills and increase their employability by listing relevant training programs and providing them with information on training providers. And then we have consultation services, and then we have news updates, and then we also have donation options. So this feature will allow user to contribute to the development and sustainability of the app. And then last, we do have an upcoming event. So this feature will keep users informed about relevant events and workshops. Selanjutnya adalah cara merealisasikan daya karya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas dilakukan melalui survei, FGD, dan juga wawancara untuk memahami hambatan fisik, akses informasi, dan juga pengalaman rekrutmen yang nantinya akan menjadikan dasar pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kemudian ada riset pasar dengan mengumpulkan dan juga menganalisis data pasar dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan fokus pada sektor inklusi difabel dengan menggunakan metode penelitian literatur, analisis data BPS, dan juga studi kasus perusahaan inklusif yang nantinya terdapat gambaran tentang kondisi pasar dan juga potensi sektor target aplikasi. Kemudian ada pemetaan stakeholder dengan mengidentifikasi dan juga berkolaborasi dengan komunitas difabel, perusahaan inklusif, dan juga lembaga terkait untuk membangun jaringan yang mendukung dan juga pengembangan aplikasi. Kemudian ada pengembangan teknologi dengan memilih platform Android seperti iOS dan juga platform-platform lainnya dan membangun aplikasi sesuai desain dan juga fitur termasuk aksesibilitas dengan menggunakan metode pengembangan agile untuk literasi yang cepat dan umpan balik dengan diharapkan aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik dan juga siap uji. Next.
Kemudian ada uji coba dan juga validasi melibatkan penyandang disabilitas untuk menguji aplikasi dan memberi umpan balik terkait fungsionalitas dan juga aksesibilitas yang nantinya aplikasi ini dapat diperbaiki dan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dengan melakukan pembaruan rutin dan menambah fitur serta memperbaiki book dan juga meningkatkan aksesibilitas yang nantinya aplikasi ini dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga tren pasar yang ada. Oke, next. Untuk kesimpulannya, konsep dari Darya Karya ini yaitu untuk memberikan aksesibilitas dan keadilan dalam pekerjaan dengan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyandang difabel ketika mereka mencari pekerjaan di Indonesia. Aplikasi ini membantu menyamakan peluang bagi semua orang terlepas dari kemampuan fisik mereka melalui fiturnya yang inklusif. Baik, saya lanjutkan. Terlepas dari kemampuannya itu, aplikasi Daya Karya ini pastinya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang disabilitas di Indonesia. Terima kasih for paying attention to our presentation. Kami harap aplikasi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang di luar sana dan di sekitar kita yang membutuhkan. Terima kasih.